Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu dari Amal Usaha Muhammadiyah di Bojonegoro, demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin dari luar kota Bojonegoro. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin kita, yang mana pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat tentang apa yang sudah pernah saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu tentang tuntunan ibadah siam atau puasa menurut Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa topik ini sangat penting? Karena insya Allah pada hari Selasa yang akan datang kita sudah akan memasuki 1 Ramadan berdasarkan maklumat PP Muhammadiyah dengan pendekatan hisab hakiki wujudul hilal, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita kaji, yaitu kita akan mencoba melihat yang pertama tentang orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Kalau kita lihat dalil yang sering kita hafal, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba maknanya adalah furido, difardukan. Kita sudah lihat kemarin bahwasanya kutiba itu artinya ditulis. Dalam konteks masyarakat Islam yang mana mayoritas umatnya adalah ummatun ummiyatun, umat yang tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika ada sebuah perintah yang menggunakan redaksi kutiba, ditulis, ini maknanya lebih dalam daripada menggunakan kata furido, difardukan. Alaikum atas kamu sekalian, apa yaitu asyamu, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalau kita lihat di sini, ayat ini memberikan sebuah perintah supaya kita menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul, siapa saja yang wajib berpuasa? Maka dari ayat ini bisa kita simpulkan yang bahwasanya orang yang wajib berpuasa yang pertama yaitu semua orang muslim dan muslimat. Karena tidak mungkin perintah itu diberikan kepada orang kafir. Lawannya muslimin itu al-kafirin. Maka ketika ada perintah di dalam agama Islam, maka perintah itu ditujukan kepada orang-orang yang muslim. Kata amanu ini sudah kita pernah bahas bahwasanya ketika disebut iman secara sendirian artinya juga Islam. Sebagaimana yang sudah kita pernah kaji. Ketika Islam itu disebut secara sendirian, maknanya juga mencakup iman.
kecuali apabila dua kata itu antara iman dengan Islam itu ditempatkan di dalam satu ekspresi, maka bisa memiliki makna yang berbeda. Tetapi ketika iman itu disebut sendirian, kemudian Islam itu disebut sendirian, dalam konteks ibadah puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya tentu amanu ini mencakup orang-orang yang muslimin. Ini. Kemudian yang kedua, orang yang diwajibkan berpuasa, yaitu orang yang mukallaf. Ketika kita bicara tentang mukallaf atau orang yang dibebani syariat, maka dalam pandangan ahli fikih yang disebut mukallaf itu ayyakuna memasuki usia yang dewasa. Maka anak kecil yang belum balik maka tidak dikenakan kewajiban berpuasa. Karena rufi al-qalamu an thalathin. Pena itu diangkat dari 3 golongan orang. Di antaranya anis sobiyi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia masuk usia balik. Kemudian ayyakuna akilan. Dia harus berakal. Maka orang yang majnun, orang yang memiliki kecacatan mental, maka dia tidak diwajibkan menjalankan syariat, termasuk tidak diwajibkan menjalankan puasa. Nah, ini yang disebut mukallaf. Kemudian yang ketiga itu sehat dan mukim. Orang yang sehat berarti lawannya orang yang sakit. Kemudian mukim ini orang yang berada atau berdomisili di sebuah tempat, dia tidak melakukan safar atau melakukan perjalanan. Nanti kita coba akan bahas lebih detail. Kemudian yang keempat, tidak ada halangan syar'i atau tidak ada dalam bahasa fikih itu disebut mawani, sesuatu yang menghalangi, ini khususnya bagi wanita. Misalnya wanita sedang mengalami haid atau menstruasi atau nifas. Maka ketika wanita mengalami haid atau nifas, maka puasanya tentu tidak sah. Jadi yang diwajibkan melakukan ibadah puasa dari ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu yang pertama semua orang muslimin dan muslimat. Yang kedua mukallaf, ketika kita bicara mukallaf berarti orang balik dan berakal. Kemudian yang ketiga sehat dan mukim. Kemudian yang keempat tidak ada halangan syar'i atau al-mawani syar'iyah, yaitu khusus bagi wanita, dia tidak sedang menjalani menstruasi dan tidak nifas. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kita coba lihat sekarang tentang rukun puasa. Kalau kita lihat bahwasanya setiap sebuah ibadah itu memiliki rukun. Demikian juga puasa. Maka kalau kita lihat di sini ada 2 rukun puasa yang penting untuk kita pahami, yaitu yang pertama niat. Ini sudah pernah kita kaji kemarin. Ketika kita bicara tentang niat, maka dalil yang dipakai oleh para ulama ketika menjalankan ketika berbicara tentang niat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk melakukan ibadah kepada Allah mukhlishina, dengan mengikhlaskan lahuddin, bagi Allah agama. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwasanya semua ibadah yang kita lakukan itu harus didasari atas keikhlasan. Ketika kita bicara tentang ikhlas, inilah yang dalam kita menjalankan ibadah puasa, karena ibadah puasa itu ibadah yang sifatnya al-imsak wal kafu anisy', yaitu kita menahan diri
dari sesuatu, Benar kan? yaitu kita melakukan ibadah dengan menahan diri tidak melakukan sesuatu. Meskipun pada umumnya ketika kita bicara tentang ibadah, maka ibadah itu kebanyakan al-fi'lu, jadi melakukan sesuatu. Contohnya apa? Sholat, kemudian zakat, haji. Ini semuanya perbuatan. Tapi ketika kita bicara tentang puasa, maka puasa itu bukan al-fi'lu, tapi apa? Al-kafu, menahan diri dari melakukan sesuatu. Apa yang kita tahan? Maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 187, maka di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu sekalian lailatas siyami, pada malam puasa, apa rafathu, yaitu mengumpuli istrimu. Kemudian ayatnya seterusnya enggak saya baca semuanya. Fal'ana bashirhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Intinya malam hari itu kita dihalalkan, berdasarkan ayat ini dihalalkan 3 hal. Yang pertama melakukan arafathu ila nisaikum, yaitu melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Berarti ini halal di malam hari dari bulan Ramadan. Yang kedua dihalalkan kita wakulu washrabu, dihalalkan kita untuk makan dan minum hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, sampai nyata atau terang fajar sodik dari fajar kadhib, yaitu apa? Terbitnya fajar. Berarti kalau kita lihat di dalam ayat ini, bahwasanya di dalam kita menjalankan ibadah puasa harus terpenuhi al-imsak, yaitu kita menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Yaitu di dalam ayat ini disebutkan apa? Melakukan hubungan intim antara suami dan istri, kemudian makan dan minum. Berarti puasa itu ada unsur al-imsak, yaitu menahan diri dari menjalankan sesuatu. Ini 2 rukun pokok yang penting kita pahami di dalam memahami ibadah puasa. Yang pertama niat, kemudian yang kedua al-imsak, yaitu menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang kita akan coba bahas di sini yaitu tentang beberapa kelompok orang yang mendapatkan rukhsah dan bagaimana yang mereka harus lakukan ketika mendapatkan rukhsah atau keringanan tidak berpuasa. Yang pertama ada yang disebut orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Tadi dia tidak wajib menjalankan puasa. Tapi wajib apa? Wajib mengganti puasanya di luar Ramadan. Ini siapa? Yaitu wanita yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan. Jadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya orang yang mengalami al-mawani asy-syar'iyyah, mendapatkan halangan syar'i, yaitu wanita yang haid dan nifas, maka mereka tidak wajib menjalankan puasa, tetapi wajib mengqadai puasa yang ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat di sini hadisnya apa? Misalnya ada hadis dari Mu'adah al-Adawiyah, anamra'atan, bahwasanya seorang wanita sa'alat Aisyah, pernah bertanya kepada Aisyah, mabalul haidi taqdi shaum wala taqdi as-shalah. Bagaimana gerangan orang yang haid atau wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Faqalat laha, maka ketika itu Aisyah meresponnya dengan agak menganggap aneh pertanyaan ini. Maka kata Aisyah kepadanya, aharuriyatun anti, kalau begitu
kamu adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini apa? Yaitu sekte di dalam Islam yang keluar dari pasukan Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah. Haruriyah ini berarti kelompok dari Khawarij. Kenapa kok disebut Haruriyah oleh Aisyah? Karena dalam pandangan Khawarij bahwasanya wanita yang haid itu apa? Mengqadha puasa yang ditinggalkan dan mengqadha sholatnya. Meskipun jumhur ulama sholat wanita yang haid itu dalam pandangan mereka tidak wajib mengqadhanya. Tapi dalam pandangan Khawarij, wanita yang haid sholatnya itu tetap diqadha. Faqalat lastu biharuriyah. Maka wanita tadi merespon, ya Aisyah, saya ini bukan pengikut Khawarij. Walakinni as'al, akan tapi saya ingin paham, ingin tahu. Faqalat kana yusibuna dzalika ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Maksudnya kata Aisyah, kita pada zaman Rasulullah itu pernah mengalami menstruasi, yaitu pada bulan Ramadan kami menstruasi atau kedatangan haid. Maka kata Aisyah, fa nu'maru biqada'is shaum. Maka kami diperintah mengqadha puasa. Berarti wanita tidak menjalankan puasa ketika itu, tetapi diperintah untuk mengqadha'i. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Nah, kenapa alasannya semacam ini? Ya kalau kita lihat, karena puasa itu 1 tahun kan cuma 1 bulan. Berarti tidak tiap bulan kita diwajibkan untuk menjalankan puasa. Tapi kalau sholat ini setiap hari kita harus menjalankan ibadah sholat. Sholat itu minimal kita kerjakan tiap hari itu 5 kali kan itu. Nah, berarti perintah sholat ini sangat banyak dibanding perintah puasa. Oleh sebab itu, kalau wanita yang haid itu diwajibkan untuk mengqadha sholat, maka akan menjadi menjadi repot dan akan memperberat mereka di dalam menjalankan agama. Berbeda dengan puasa. Mungkin wanita itu ketika bulan Ramadan kedatangan haid tidak setiap hari, mungkin hanya beberapa hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Sehingga dalam konteks ini agama memerintahkan biqada'is shaum, yaitu mengqadha puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak memerintahkan untuk biqada'is shalah, tidak mengqadha salat. Nah, kalau kita lihat di sini, hadis ini kan berkaitan dengan wanita yang haid. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana tentang wanita nifas? Padahal tidak ditemukan dalil yang menunjukkan tentang hukum wanita yang nifas. Ini tidak ada. Tapi bagaimana dalam pandangan tarjih, wanita nifas itu disamakan dengan wanita yang haid. Padahal kan kita kembali bahwasanya dalam pandangan Muhammadiyah beragama itu harus menggunakan dalil Quran dan Sunnah. Nah, konteks nifas ini tidak ditemukan dalilnya. Nah, bagaimana kita memiliki pandangan bahwasanya wanita yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan, atau bahwasanya wanita yang nifas itu disamakan dengan wanita yang haid? Maka dasar yang digunakan itu adalah qiyas. Bahwasanya nifas itu dikiaskan kepada haid. Jadi wanita yang nifas itu hukumnya dikiaskan kepada wanita yang haid. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh jumhur ulama atau mayoritas para ulama. Nah, ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua atau kelompok yang kedua itu orang yang diberi keringanan atau dispensasi atau rukhsah untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti atau mengqadha puasanya di luar bulan
Ramadan. Ini ada dua orang. Yang pertama orang yang sakit di bulan Ramadan. Yang kedua orang yang sedang bepergian atau musafir. Kita coba lihat yang pertama, yaitu orang yang sakit di bulan Ramadan. Sakitnya apa? Maksud sakit di sini adalah sakit yang berpotensi kalau dia tidak berbuka maka akan menyebabkan sakitnya menjadi apa? Menjadi parah. Nah, ini. Atau menyebabkan terlambatnya kesembuhannya. Berbeda dengan sakit yang biasa. Misalnya hanya sakit apa? Sakit ngeluh atau sakit bacok atau sakit apa? Sakit panas yang biasa. Maka sakit-sakit semacam ini tentu belum masuk sakit yang bisa dikategorikan sebagai penyebab kita diperbolehkan untuk apa? Untuk membatalkan puasa. Tapi ada sakit yang sangat berpotensi ketika kita menjalankan ibadah puasa itu akan memperparah apa? Sakit kita. Meskipun sakit itu tetap diharapkan bisa sembuh. Ini nanti ada dua, soalnya ada sakit yang tidak diharapkan sembuh. Kemudian yang kedua, orang yang sedang bepergian atau musafir. Ya, karena bepergian itu biasanya kan menjadikan sesuatu itu repot. Maka agama ini memberikan rukhsah atau memberikan keringanan bagi orang yang musafir untuk apa? Untuk berbuka atau tidak menjalankan ibadah apa? Puasa. Nah, kalau kita lihat di sini ada dalil dari surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kamu sakit aw ala safarin atau lagi di dalam apa? Perjalanan. Fa'iddatun, maka bilangan atau bilangan puasa yang wajib ia sahur itu min ayamin ukhor, di hari-hari yang lain. Min ayamin ukhor ini berarti di luar bulan apa? Ramadan. Nah, kemudian qadoknya itu harus mutatabi'atan atau mutafariqatan. Harus berurut-urutan atau boleh terpisah-pisah. Maka kalau kita lihat ya tidak ada nas atau teks yang menjelaskan bahwasanya qadha itu harus berurut-urutan. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang lebih baik itu secara berurut-urutan. Kenapa? Karena lebih apa? Lebih cepat melunasi hutang puasa. Ya, meskipun ya yang lebih kuat bahwasanya qadha itu ya tergantung apa? Kesanggupan kita. Kalau memang situasi menghendaki kita untuk berurut-urutan, ya itu lebih baik dijalankan. Tapi kalau tidak, ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita miliki. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di sini ada sebuah catatan yang penting kita coba lihat dalam situasi pandemi pada sekarang seperti pada saat ini, yaitu bahwasanya orang yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik atau dia menjadi pasien COVID-19 atau OTG, orang tanpa gejala, hukumnya itu disamakan dengan orang yang sakit. Nah, ini perlu dicatat karena pasien COVID-19 itu kan membutuhkan stamina dan kekebalan tubuh supaya dia bisa cepat pulih. Maka kalau misalnya di bulan Ramadan ada yang positif COVID-19 dan mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit itu atau dari virus itu, maka orang yang semacam itu boleh untuk tidak berpuasa. Supaya apa? Supaya menjaga imunitas atau kekebalan tubuhnya dan bisa sembuh dari COVID-19. Maka
orang yang dalam kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik atau pasien COVID-19 atau orang tanpa gejala, orang semacam itu disamakan dengan apa? Orang yang sakit. Tadi sebagaimana ayat yang sudah kita lihat tadi, faman kana minkum maridhon. Berarti dia masuk kategori maridhon atau orang yang sakit. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam konteks pandemi ini, bagaimana tentang tenaga medis yang sedang bertugas menangani COVID-19. Maka bagi tenaga medis yang biasanya memakai alat pelindung diri yang mungkin kalau dipakai terus-terusan itu mengalami dehidrasi kan, mengalami kekeringan, dan mungkin dia juga harus melayani pasien COVID ini secara ekstra. Maka kalau dia dituntut untuk semacam itu dan susah untuk menjalankan ibadah puasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi menggantinya di hari yang lain atau di luar bulan Ramadan. Ini dua catatan yang penting untuk kita catat di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak hanya bagi orang yang bagi pasien COVID-19, tetapi juga bagi tenaga medis yang dia dituntut untuk memberikan pelayanan yang ekstra bagi pasien COVID-19. Keduanya boleh berbuka dan diganti atau diqadha di luar bulan Ramadan. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya yaitu orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantikannya dengan fidyah. Fidyah itu dalam pandangan ulama termasuk apa yang disebutkan di dalam HPT, jumlahnya adalah 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 on atau 0,6 kilogram atau 6 ons. Itu kalau berupa makanan pokok, misalnya beras gitu. Bisa juga fidyah itu berupa makanan yang matang atau siap makan. Ya. Misalnya kita memberikan makan kepada seorang miskin dan di situ ada makanan misalnya nasi, kemudian ada sayurnya, ada lauk pauknya, ada minumannya. Nah, itu juga bisa. Nah, bagaimana yang lebih bagus? Ya, lebih bagusnya lihat kepada siapa dulu kita berikan fidyah itu. Ya, kalau misalnya orang yang miskin itu, satu orang itu ternyata banyak orang yang memberikan dia makanan di luar fidyah. Ya, kalau kita kasih makanan yang sudah siap makan, bisa jadi makanan itu tidak termakan. Lebih baik diberikan beras. Tapi bagi misalnya seseorang yang miskin itu dia tidak punya istri dan tidak ada orang lain yang memberikan makanan siap makan dan dia lebih membutuhkan makanan yang siap makan, ya lebih baik kita berikan makanan yang siap makan. Yaitu tergantung kondisi orang miskin yang kita berikan fidyah itu. Apakah lebih baik pakai beras atau makanan yang sudah siap makan. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 orang, yaitu orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah, yaitu 1 mud setiap hari. Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa. Ini misalnya orang yang sudah lansia, orang tua yang sudah renta, yang secara fisik dia sudah tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Ini yang disebut sebagai dalam bahasa Arab itu asy-syekh al-kabir, orang yang sudah tua atau asy-syekhah al-kabirah gitu. Kemudian yang kedua, orang yang sakit menaun. Ini berarti sakitnya menaun. Kalau sakit menaun itu dalam terminologi fikih disebut maradun musminun. Yaitu sakit yang menaun berarti la yurja tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ini. Nah, orang semacam ini boleh
meninggalkan puasa, tetapi wajib apa? Membayar fidyah. Kemudian yang ketiga yaitu wanita hamil. Ini perlu dicatat. Wanita hamil itu juga apa? Boleh meninggalkan puasa dan memberikan apa? Fidyah. Nanti kita coba lihat kenapa misalnya Ijtihad Muhammadiyah wanita hamil itu kok tidak mengqodoi sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, tapi justru memberikan fidyah. Kan itu. Ya karena apa? Hamil dan menyusui, yang wanita hamil ini kan bisa terjadi tiap tahun. Nanti hamil plus menyusui itu misalnya memakan waktu apa? Sampai 2 tahun atau bahkan ada 3 tahun kan itu. Meskipun sekarang juga menyusui itu tidak harus ibunya langsung, tapi kan memakan waktu yang cukup lama, terkadang lebih dari setahun. Dan nanti kalau mengqodoi, kapan mengqodoinya? Padahal misalnya apa hamilnya setiap tahun. Nah, semacam itu kan apa menjadi pertimbangan. Nah, wanita menyusui, misalnya wanita menyusui ini, yang menyusui ini dalam konteks sekarang mungkin yang menyusui ini apa? Ibu yang melahirkan, tetapi di zaman dulu menyusui ini adalah sebuah profesi. Misalnya Nabi Muhammad sendiri kan tidak disusui oleh apa? Ibunya sendiri kan itu. Nah, kalau menyusui nanti apa? Dia harus mengqodoi padahal profesinya menyusui. Nah, ini kan juga repot juga kan itu. Sehingga ijtihad Majelis Tarjih, wanita hamil dan wanita yang menyusui itu apa boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Dan 4 orang ini masuk di dalam ayat ini. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan wajib atas orang-orang yang yutiqunahu itu bisa menjalankan sesuatu tetapi secara berat. Apa yang diwajibkan bagi mereka? Fidyatun, yaitu memberikan fidyah ta'amu miskin, yaitu memberi makan seorang miskin. Berarti kalau kita lihat wa 'alal ladzina yutiqunahu itu mencakup 4 kelompok orang tadi, yaitu orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu orang tua yang sudah usianya sudah tua atau sudah lansia. Kemudian yang kedua orang yang sakitnya itu menaun. Nah, kalau sakitnya tidak menaun, bisa diharapkan kesembuhannya, tadi hukumnya apa? Yaitu mengqodoi. Nah, kemudian yang ketiga wanita hamil, kemudian yang keempat wanita yang menyusui. Semuanya itu masuk di ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ini. Nah, kalau kita lihat dalil secara terperinci, misalnya tadi tentang orang yang sudah tua yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, maka kalau kita lihat dalil yang digunakan oleh Majelis Tarjih itu yaitu penafsiran Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas laisat bimansukhatin. Ayat ini tidak dinasakh, tidak dihapus. Huwa asy' al-kabir, yaitu ayat ini untuk orang laki-laki yang sudah tua, wal mar'atu al-kabirah, dan orang perempuan yang sudah tua, la yastati'ani ayyasuma. Yang keduanya tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena kondisi fisiknya yang sudah ringkih atau sudah sudah tua. Fal yut'imani makana kulli yaumin miskinan. Maka keduanya itu memberikan makan setiap harinya seorang miskin. Jadi kalau kita lihat penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ayat ini bukan mansukhoh, bukan ayat yang sudah dinasakh, tetapi ayat ini masih berlaku
dalam konteks orang yang sudah tua renta, baik laki-laki dan perempuan, yang keduanya sudah tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, sebagai gantinya yaitu memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ini penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Nah, kemudian yang kita coba lihat dalil berikutnya tentang wanita tadi, wanita yang hamil dan menyusui tidak wanita yang hamil dan menyusui boleh meninggalkan puasa dan membayar fidyah. Ini kalau kita lihat di dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wadu'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salah. Sesungguhnya Allah membebaskan bagi orang yang musafir yaitu puasa dan setengah sholat. Maksudnya setengah sholat itu apa? Karena boleh dikosor. Wa anil hubla wal murdi'i, dan membebaskan puasa bagi orang yang yang wa anil hubla, dan orang yang hamil dan menyusui. Jadi ini dijadikan dalil atau argumentasi bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui itu boleh tidak menjalankan ibadah puasa, tetapi sebagai gantinya membayar fidyah gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang poin berikutnya yang kita akan coba lihat pada kesempatan ini yaitu puasa. Dan apa saja? Yang pertama yaitu makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Maka orang yang makan dan minum di siang hari bulan dan wajib Ramadan. Dalilnya apa? Kenapa makan dan minum itu dalilnya tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu. Wa kulu, dan makanlah kamu sekalian, washrabu, dan minumlah kamu sekalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai jelas bagi kamu al khaytu al abyadu, yaitu benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Maksudnya apa? Di malam hari ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar. Ini berarti makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan itu membatalkan ibadah puasa. Kemudian yang mungkin bisa kita tarik sebagai bahan diskusi, kalau makan dan minum membatalkan puasa, bagaimana tentang hukum vaksinasi yang sekarang ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa mungkin nanti schedule vaksinasinya terjadi di bulan Ramadan. Apakah vaksinasi itu bisa membatalkan ibadah puasa atau tidak? Nah, Majelis Tarjih sudah mengeluarkan fatwa tentang vaksinasi yang intinya vaksinasi itu tidak membatalkan ibadah puasa. Nah, kenapa kok tidak membatalkan ibadah puasa? Kalau kita lihat di sini, ayat ini kan wakulu washrabu, makan dan minum. Makan dan minum itu berarti melewati anggota tubuh yang sudah kita kenal. Berarti kalau makan dan minum yang melalui mulut kemudian sampai pencernaan. Berarti ada lubang yang terbuka, yang di situ memang sesuatu itu bisa masuk. Yang kedua, makan dan minum itu sifatnya kan bisa dinikmati.
Nah, bagaimana tentang suntikan vaksinasi? Maka suntikan vaksinasi itu kan bukan untuk makan dan minum, tetapi untuk memberikan kekebalan tubuh, tidak ada nilainya tidak mengandung nutrisi, dan kemudian dimasukkan di lubang yang tidak umum digunakan sebagai media untuk makan dan minum, yaitu mulut. Maka vaksinasi itu kan melalui suntikan secara khusus, tidak melalui mulut. Nah, sehingga vaksinasi itu tidak masuk pada wakul wasrobu, makan dan minum yang tadi yang dilarang. Nah, sehingga pandangan Majelis Tarjih bahwasanya vaksinasi di dalam bulan Ramadan itu tidak membatalkan ibadah puasa. Nah, kemudian tadi kalau di dalam ayat tadi bahwasanya kita dibolehkan makan dan minum sampai nyata fajar sodik dari fajar kadhib. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamna'annakum min suhurikum adhanu Bilalin. Jangan menghalangi kamu sekalian dari makan sahur adhanu Bilalin. Adanya Bilal. Ketika Bilal itu adzan, maka kata Nabi, kamu tetap makan. Nah, bagaimana kok adzan Bilal kita tetap disuruh makan? Karena di zaman Rasulullah itu Rasulullah punya dua muadzin. Yang pertama itu adanya Bilal, karena Bilal itu adzan ketika masih fajar kadhib, yaitu fajar bohong. Dan ini adzan subuh yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu punya muadzin. Yang kedua yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Maktum itu muadzin yang kedua, dan dia tidak mengumandangkan adzan kecuali telah masuk waktu subuh. Karena dia seorang yang buta dan dia tidak tahu apakah sudah masuk waktu subuh atau tidak, sampai ada orang lain yang memberitahu padanya qad asbahta, wahai Abdullah ibnu Maktum, telah masuk waktu subuh. Dan berarti dalam hadis ini ketika sahabat mendengar adzan Bilal, adzannya Bilal, itu tetap diperbolehkan makan sahur. Walal fajru al mustatil. Demikian juga jangan menghalangi makan sahurmu itu al fajru al mustatil, yaitu fajar yang yang dia itu sifatnya vertikal. Fajar yang putihnya itu ke atas, atau digambarkan sebagai fajar yang kayak ekor serigala. Itulah yang disebut sebagai fajar fajar kadhib, gitu. Walakin al-fajar al-mustatir fil ufuq, akan tetapi fajar yang mustatir, yang membentang atau yang sifatnya itu horizontal di ufuk. Ini sudah kemarin pernah saya jelaskan secara detail. Kalau kita lihat di sini gambaran secara singkat perbedaan antara fajar sodik dengan fajar kadhib. Kalau kita lihat di sini yang fajar sodik, maka putihnya itu sudah dia horizontal, tidak vertikal, jadi sudah membentang. Tapi kalau yang kadhib ini, maka kan ini vertikal ke atas, kan. Sehingga dalam hadisnya itu digambarkan sebagaimana ekor serigala. Ini yang disebut fajar kadhib. Ya, yang fajar sodik inilah yang menjadi pembatas dari akhir makan sahur. Nah, kemarin sudah kita bahas juga tentang mundurnya waktu subuh, yaitu dalam kajian Majelis Tarjih, yaitu di Munas Tarjih ke-31, bahwasanya waktu subuh kita itu mundur, yang secara umum di Indonesia ini kan minus 20 derajat. Dalam kajian Majelis Tarjih berdasarkan beberapa data, ini kemarin sudah saya sampaikan, itu sekarang minus
18 derajat. Berarti terpaut 2 derajat, karena 1 derajat itu 8 menit. Berarti kalau 2 kan 1 derajat 4 menit, maaf tadi 1 derajat 4 menit, berarti kalau kita terpautnya 2 kan, sehingga mundur 8 menit. Nah, kemudian yang kedua, yang membatalkan ibadah puasa itu senggama atau jima suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Orang yang melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, maka puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Demikian juga dia kena yang disebut kafaroh atau denda. Dendanya apa saja? Ada 3. Yang pertama, memerdekakan seorang budak. Tapi dalam konteks sekarang budak ini sudah tidak ada. Yang kedua, jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau 2 bulan berturut-turut, kapan mulainya? Misalnya pasca Ramadan, Syawal, 1 Syawal, ada hari raya Id, belum bisa dimulai. Nanti kalau misalnya di Dzulhijjah, nanti ada tanggal Idul Adha 10 Dzulhijjah. Ya paling enggak ya dimulai dari bulan Muharram. Nah, bagaimana menghitungnya 2 bulan itu? Nanti kan 1 bulan itu bisa 29, bisa 30 yang mengikuti bulannya itu kan. Nah, kemudian kalau tidak mampu memberikan makan 60 orang miskin. Nah, ini kalau dalam pandangan Majelis Tarjih, kalau kita lihat hadisnya tadi, karena dalam redaksi yang lain itu ada au atau au itu berarti litakhir, bisa memilih kan itu. Bisa memilih antara berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makanan 60 orang miskin kan itu. Nah, kalau kita lihat di situ hadisnya cukup panjang. Ada seorang yang datang kepada Nabi mengatakan, halak tu ya Rasulullah, saya ini celaka, saya ini binasa. Wa ma ahlakaka, apa yang engkau menyebabkan engkau binasa? Maka laki-laki tadi mengatakan, waqatu alam ra'ati fi Ramadan, saya telah menyetubui istri saya di bulan Ramadan. Faqal hal tajidu ma tu'tiku raqabatan, apakah engkau bisa memerdekakan seorang budak? Maka laki-laki tadi merespon, la, tidak ya Rasulullah. Fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, maka laki-laki tadi merespon, enggak, saya juga enggak mampu ya Rasulullah. Qal fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah engkau mampu memberikan makan 60 orang miskin? Qala la, maka dia menjawab tidak. Maka dari hadis ini bisa dipahami bahwasanya orang yang orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka puasanya batal. Dan dia wajib mengkodoi puasa 1 hari tadi, itu dikodoi. Kemudian kafarahnya puasa 2 bulan turut. Itu diantara kafarahnya. Atau memberikan 60 orang miskin, memberikan makan 60 orang miskin. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, yang wajib membayar kafarah ini suaminya saja atau istrinya juga kan itu? Atau dilihat dulu melakukan jima itu siapa yang memulai, atau sama-sama ingin kan itu. Nah, itu bagaimana? Nah, itu ada beberapa pandangan di kalangan di antara para ulama, tetapi pandangan yang dipilih oleh Majelis Tarjih yang diwajibkan memberi kafarah itu sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, yaitu hanya laki-lakinya saja. Kenapa hanya laki-lakinya saja? Yang pertama, kalau kita lihat dalam hadis ini, maka yang dibebankan memberikan kafarah itu yang disebutkan rajulun tadi, hanya laki-laki. Rasulullah tidak berbicara tentang
istri si laki-laki ini. Yang kedua, ketika kita bicara tentang kafaroh, denda, maka denda ini kan sifatnya kafaroh maliyah, denda yang sifatnya harta. Jadi kalau kita bicara harta dalam konteks Islam, itu tanggungan laki-laki, bukan tanggungan apa? Perempuan atau wanita. Ini pendapat yang dipilih oleh majelis tarjih. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka yang dikenai kafarohnya itu laki-lakinya saja. Nah, kemudian ini yang terakhir, yaitu tentang masalah orang yang lupa. Orang yang makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan, maka kalau dia lupa, maka tidak membatalkan puasa dan wajib meneruskan puasanya tanpa ada sanksi apapun. Berarti kalau makan dan minum kalau amdan atau sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau makan dan minum nasyan dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasa dan wajib meneruskan ibadah puasanya dan tidak ada apa sanksi. Dan dalilnya apa? Dalilnya dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala as-shaimu nasyan au syariba nasyan." Apabila seorang yang berpuasa itu makan apa nasyan dalam keadaan lupa, au syariba nasyan atau minum dalam keadaan lupa, fa innama huwa rizqullah saqahullahu ilaih. Sungguhnya itu hanya rizki Allah yang diberikan kepadanya, wala qadha alaih, dan tidak ada qadha baginya. Maka hadis ini hadza isnadun sahihun wa kullun thiqat. Hadis ini sahih, ya, sehingga makan dan minum itu kalau sifatnya nasyan dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan ibadah puasa. Ya, ini saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah kajian kita, dan untuk selanjutnya bisa kita coba kembangkan dalam tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan komentar atau mengangkat sebuah isu untuk kita diskusikan pada kesempatan ini.